Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ade Putrananda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Di video saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat media presentasi di Adobe Flash. Nah, dapat teman-teman lihat di sini saya sudah mempunyai, yang pertama ada gambar, kemudian ada ini gambar, kemudian ada button start. Nah, ini dia. Kemudian saya nanti juga akan membuat button, yang mana button itu akan dapat menampilkan SVF atau video. Kemudian juga ada button next untuk pindah ke scene berikutnya atau slide berikutnya. Nah, kita akan membuat dua buah scene nanti. Jadi dari scene ke satu pindah ke scene berikutnya. Bagaimana cara membuatnya di Adobe Flash. Nah, kalau seandainya untuk presentasi, berarti di scene yang pertama ini kita bisa menambahkan judul nanti ya. Kita bisa menambahkan judul di sini. Kemudian dan juga teks yang kita butuhkan. Nah, cuman di video ini saya tidak membuatkan seperti slide presentasi ya. Saya juga hanya membuat bagaimana cara menampilkan atau memindahkan antara scene ke scene berikutnya. Kalau untuk teks, saya rasa teman-teman bisa menambahkan sendiri. Oke, ini ada gambar tadi, kemudian ada button start. Nah, kemudian untuk button SVF atau untuk menampilkan video, nah saya copy saja dari button start ini. Ini saya Ctrl C ya, kemudian saya Ctrl pindah ke layar SVF, kemudian saya Ctrl V. Nah, akan saya simpan di sini. Kemudian kita tinggal ganti teksnya ya. Oke, kita. Nah, yang perlu kita perhatikan kalau kita melakukan mengcopy button ya, yang perlu kita perhatikan itu instance name-nya. Ini masih button start. Nah, ini kita diganti, kita buat saja di sini button SVF. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah jadi button SVF, sehingga kita bisa ganti namanya. Kalau masih button start tadi, ketika kita ganti di sini, yang di sini juga ikut berganti. Kita masuk ke dalam button SVF. Nah, di sini kita ganti ini jadi SVF. Jangan lupa di over dan down juga kita ganti menjadi SVF. Nah, di sini juga SVF. Nah, kita ke scene satu lagi. Ini juga sudah selesai, kita ganti namanya. Kemudian kita buat satu lagi untuk kita buat ke scene berikutnya, atau kita buat namanya next. Jadi ketika kita klik ini, dia pindah ke scene kedua. Kita ganti lagi ini menjadi button next. Kita masuk ke buttonnya, kita ganti teksnya jadi next. Di over juga kita ganti. Kemudian di down juga kita ganti. Nah, ini sudah siap button di scene yang pertama. Nah, kita buatkan animasinya.
Jadi kita buat di awal dua buah button ini belum muncul ya, kita pindahkan keluar dulu. Nah, jadi di awal ketika kita tes nanti atau kita jalankan, yang hanya ada button start. Ketika kita klik start, muncul dua buah button ini. Jadi kita insert di frame 15, kita insert keyframe. Kemudian di SWF juga kita insert keyframe. Kemudian di start kita insert frame saja. Kemudian di gambar insert frame saja. Nah, di 15 button ini kita munculkan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di frame 15 kita posisikan di atas. Yang di awal ini di frame 1, dia belum masuk ke stage ya. Kita geser di frame 15, dua buah button ini masuk ke stage kita. Nah, kita tinggal tambahkan di sini, klik kanan, kemudian dibuat classic twin, kemudian di button SWF juga kita create classic twin. Nah, jadi kita tes. Nah, seperti itu. Jadi ketika diklik start nanti, maka dua button ini muncul. Ini belum kita buatkan perintah stopnya. Baik, kita buat perintah untuk stop. Kita tambahkan satu buah layar lagi. Kita ganti namanya jadi script. Oke, di frame 1 kita buat perintah di layar script ya. Di frame 1 kita buat stop. Jadi di awal itu di stop dulu. Kemudian di frame 15 kita insert keyframe, kita buat perintah stop juga. Oke. Nah, jadi ketika kita jalankan hanya ada start. Nah, ketika klik start ini nanti muncul dua buah button. Jadi di button start ini kita buat perintah on release. Kita buat perintah go to and play. Nah, kita play ke frame kedua, go to and play 2. Jadi ketika kita klik button start, maka dia akan pindah ke frame kedua. Frame pertama tadi kita stop, frame kedua baru jalan. Coba kita tes, kita klik start. Nah, baru muncul dua buah button SWF dan button next. Nah, kemudian kita buat perintah untuk SWF. Berarti button start kita sudah berfungsi. Kemudian kita pindah ke button SWF. Jadi ketika kita klik button SWF ini, dia akan memunculkan sebuah file SWF. Dengan catatan file SWF-nya sudah ada, kita simpan satu folder dengan project kita ini. Nah, kita simpan dulu ini file save as. Saya simpan di latihan presentasi, nama latihan presentasi 3, saya simpan. Nah, kemudian di dalam folder presentasi tadi, ini file baru yang kita buat tadi, lat presentasi 3, di dalamnya ada SWF pemandangan. Nah, yang akan kita klik tombol SWF itu, maka dia akan memanggil pemandangan ini. Jadi harus ada file SWF disimpan dalam satu folder yang sama dengan project kita ini. Sini SWF, klik button SWF, kemudian buatkan perintah
on release tutup, kemudian perintah untuk memanggil file SWF nya. Nah, silahkan dibuatkan perintahnya load. Nah, ini perintah untuk menampilkan SWF-nya. Nah, di sini nama SWF-nya yang ini, sesuaikan nama SWF-nya. Coba kita tes dulu. Nah, kita klik start, muncul dua buah button. Kita klik SWF, maka akan muncul SWF yang kita panggil. Nah, berarti button untuk SWF sudah berfungsi. Kemudian lanjut ke button next. Button next untuk pindah ke scene berikutnya, atau ke kalau di PowerPoint ya, kayak pindah ke slide berikutnya. Nah, berarti kita harus buatkan scene berikutnya. Kita hanya punya satu scene di sini. Ini untuk melihat scene-nya. Kita baru punya satu scene. Kita buat scene baru, insert scene. Nah, ini scene yang kedua ya. Jadi ketika kita pilih ini sudah ada scene kedua. Sini ada tanda centang, berarti yang dicentang itu adalah scene yang aktif. Kalau kita pindah ke scene 1, tinggal kita klik saja, pindah lagi ke scene 1. Ini di scene 2. Nah, di scene 2 ini kita buatkan beberapa button. Nanti yang pertama ada button untuk back ke scene 1. Kemudian ada button untuk menampilkan file PDF. Kemudian ada dua buah button nanti kita buat untuk next dan previous. Nah, kita copy saja dari button yang dari scene 1 tadi. Kita Ctrl C, kita pindah ke scene kedua. Sini kita Ctrl V. Nah, ini kita buat di sini untuk back ya, pindah kembali ke scene 1 tadi. Kita buat nama layarnya btn back. Kemudian di sini pastikan kita ganti lagi di sini jadi btn back. Oke. Kemudian kita ganti juga di dalam app ini, kita ganti teksnya. Di over juga kita ganti, di down juga kita ganti. Oke, kita sudah siap satu button. Tambahkan layar lagi, diganti namanya jadi btn PDF. Silahkan dipaste lagi, kita taruh di sini. Ini kita ganti lagi instant name-nya jadi PDF. Kemudian kita masuk ke dalamnya, kita ganti teksnya menjadi PDF. Kemudian di over juga kita ganti. Kemudian di down juga kita ganti. Nah, selanjutnya kita buat
di sini ada button untuk next dan previous. Berarti ada 2 buah lagi buttonnya. Tambah lagi, boleh di samping atau di bawah juga boleh. Silahkan diatur saja posisinya nanti. Kemudian ini untuk next dan previous. Jadi nanti di sini ada beberapa gambar saya buatkan. Jadi gambarnya bisa kita next dan bisa kita previous. Atau kita masukkan dulu gambarnya. Jadi kita buat dulu di sini layer BTN next. Ini saja namanya BTN ini, simbol besar ya untuk nextnya. Kemudian satu lagi BTN simbol kecil, karena nanti kalau kita mau membuat scene berikutnya tentu juga ada nextnya di sini nanti, kan namanya akan sama, jadi kita bedakan dengan ini. Kemudian kita tampilkan dulu gambarnya. Ini sudah, buttonnya sudah lengkap. Nanti kita atur posisinya. Nanti akan menampilkan gambarnya 4 buah gambar. Nanti kalau kita membuat untuk presentasi, berarti gambar itu bisa kita ganti menjadi teks atau tulisan yang mau kita tampilkan. Berarti kita buat 1 buah layar lagi untuk gambar. Saya posisikan di atas. Jadi di setiap frame saya masukkan gambar. Insert keyframe, kemudian insert keyframe sampai 5, insert keyframe sampai di ke 5, insert keyframe. Nah itu. Kemudian yang lain juga kita insert keyframe di 5, insert keyframe. Nah itu. Nah di layar gambar di frame yang pertama kita tampilkan atau kita import gambar. Silahkan dicari gambarnya, saya pakai gambar ini aja. Oke, di setiap frame sudah ada gambarnya. Nah itu, tinggal kita atur posisi untuk button next dan previous-nya. Oke, sudah. Nah, sudah lengkap ya. Nah, tinggal kita buatkan perintah di setiap buttonnya. Nah, di back ini kita buatkan perintah go to and stop ke scene 1. Scene 1. Kemudian koma frame 1. Jadi dia akan kembali ke scene 1 kemudian ke frame ke 1. Coba kita tes. Ketika kita ini juga berubah.
karena kita merubah previous tadi ya. Kita perbaiki dulu di scene yang pertama ini, karena kita belum mengganti name-nya tadi, jadi semua ikut berubah. Start, kemudian kita ganti lagi oke, sudah. Coba kita tes. Nah, ini next muncul, ini start yang muncul 2 buah button ke nextnya belum kita buatkan perintahnya. Jadi di sini kita buat dulu perintah untuk pindah ke scene berikutnya. Perintah pindah ke scene kedua ya. Berarti kita buatkan on release go to and stop. Scene 2 kemudian ke frame yang pertama. Oke, coba kita tes. Start, next, pindah ke scene kedua, kemudian back, pindah ke scene yang pertama, berarti sudah jalan backnya. Kemudian tinggal untuk ini previous dan next. Oke, kita pindah ke scene kedua. Nah, di sini masih ada kesalahan, hurufnya masih kecil ya, jadi nggak sama dia. Kita perbaiki dulu di up. Nah, di sini P-nya harusnya besar. Di sini sudah, di sini sudah. Oke, kita tinggal membuatkan perintah untuk kita buatkan dulu ini previous dan next. Akan diklik tombol previousnya, kemudian dibuat perintah on release, kemudian next frame. Berarti ini previous frame. Oke, seperti ini. Kemudian di next. Nah, ini karena kita copy paste tadi ya, jadi perintah yang ada di button itu juga ikut tercopy. Jadi tinggal kita ganti aja. Oke, coba kita tes dulu. Ke berikutnya next, berganti gambarnya, cuman langsung kembali ke scene yang pertama. Nah, itu berarti ada kesalahan di perintah next. Coba kita cek perintahnya. Nah, ini masih ada go to and play. Ini kita hapus dulu, coba. Kemudian kita klik lagi, kita lihat perintahnya sudah di sini. Jadi perintah yang kita buat tadi belum berhasil. Oke, kita coba buat lagi perintahnya. Di akhir ya, sudah, cuman di frame terakhir. Kita copy aja di
frame yang pertama, kita klik buttonnya untuk next ya, kemudian buat perintah next frame. Kemudian untuk previewsnya tadi juga sudah, cuman di frame kelima. Nah ini Ctrl X saja, berarti kita ke yang pertama, frame pertama kita pindahkan. Nah itu, coba kita tes, start, kemudian next berganti gambarnya, previous berganti. Nah itu, nah jadi bisa next per frame ya, kita bisa pindah frame. Nah, ini sudah berhasil. Ini back juga sudah berhasil, ke sini juga sudah, tinggal untuk button PDF. Nah bagaimana cara kita untuk menampilkan file PDF? Jadi kita klik button PDF ini, maka akan memunculkan file PDF. Oke, kita buat perintahnya, kita klik button PDF, kita di sini kita ganti saja untuk perintah PDF. Di perintahnya on release, kemudian get URL, dalam kurung. Nah dalam kurung kutip, nah dimana kita menyimpan file PDF-nya. Nah saya coba di sini saya sudah membuat file PDF. Nah ini saya copy linknya, Ctrl C, nah ini ya, disimpan di D, tergantung kita dimana menyimpan file PDF-nya. Nah di akhir kita buatkan koma 0, jangan lupa titik koma di bagian akhirnya. Coba kita tes, start, next, tampilkan PDF. Nah ini dia. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah animasi bagaimana cara pindah antar scene ya, dari scene ke satu ke scene berikutnya. Kemudian juga kita bisa melakukan pindah antar frame ya, dari frame 1 ke frame kedua. Kemudian juga next frame juga sudah kita cobakan. Nah jadi kita tinggal mengganti isi dari latihan kita ini dengan sesuai dengan presentasi yang mau kita buat. Misal di sini kita kasih judul, kemudian ketika kita next kita pindah ke materi-materi yang kita perlukan. Oke baik, saya rasa cukup untuk video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.